Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, rahmat, berkah, hidayah, serta inayahnya. Maka pada hari ini kita dapat belajar bersama walau berada di masa pandemi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, let me introduce myself. My name is Fania Anindita Hartomo. I'm from Al-Irsyad Al-Islamiyah Senior High School. Nah teman-teman, sebelumnya nih, Fania mau tanya dulu ya. Teman-teman, siapa sih yang seharusnya kita jadikan contoh dan panutan dalam hidup kita? EXO? BTS? Atau ada yang lain nih? Nah, tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, panutan, dan idola kita. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Teman-teman sekalian, menurut Amr bin Khalid dalam bukunya Jejak Sang Junjungan mengatakan bahwa salah satu alasan yang mendorong manusia untuk mempelajari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka untuk mengambil keteladanan. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan teladan paling lengkap selain dari diri beliau. Hal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan selama 23 tahun masa kenabiannya dengan apa yang dibutuhkan manusia hingga akhir zaman. Ya jelas saja, hanya kehidupan beliaulah yang patut kita contoh dari luar hingga dalam. Baik dari cara beribadahnya, cara bermuamalahnya, cara berkehidupan sosial, hingga kehidupan pribadinya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik contoh dalam bersikap dan berkasih sayang. Orangnya baik hati, jujur, lemah lembut, pemalu, suka memaafkan, suka tersenyum, dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lengkap? Lengkap sekali. Mana ada orang yang semulia Nabi Muhammad dalam bersikap? Tidak ada kan? Ya memang hanya beliaulah satu-satunya yang wajib kita jadikan contoh dan panutan dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu, Islam adalah agama yang paling sempurna dan beradab. Semua hal dari yang paling kecil, yang kecil banget nih, sampai yang paling besar, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Contoh nih, saat kita ke kamar mandi, ada aturan, ada adabnya. Saat kita mau makan, ada aturan, ada adabnya. Bahkan saat kita berjalan pun ada aturan dan ada adabnya. Lalu gimana sih dengan lingkungan? Ya jelaslah, ada aturan, ada adabnya. Kita harus merawatnya, menjaganya, melestarikannya, dan jangan sampai kita merusaknya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan untuk melengkapi kehidupan kita. Dan ingat, jangan sampai kita merusak lingkungan, karena lingkungan tidak membutuhkan kita, tetapi kita sangat membutuhkan lingkungan. Teman-teman, tahu nggak sih kalau ternyata panutan kita nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya prinsip dalam menjaga lingkungan. Tahu nggak nih? Nah, yang pertama adalah tidak mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, namun masih sering nih dilakukan oleh banyak orang. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan dampak buruk yang sangat besar bagi kehidupan kita. Contoh nih, saat kita buang sampah sembarangan, tahu nggak nih teman-teman? Kalau ternyata buang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan banjir, bahkan bencana alam yang lebih besar lainnya. Yang kedua adalah tidak mengotori lingkungan dan menjaganya agar tetap bersih. Teman-teman nih, siapa yang masih sering buang air kecil sembarangan? Atau nih, siapa yang kalau habis makan jajan, sampahnya digeletakin gitu aja, ditaruh gitu aja? Ada nggak? Nah, teman-teman, peduli terhadap lingkungan masih menjadi beban bagi beberapa orang. Mereka menganggap ketika seseorang peduli terhadap lingkungan, namun orang lain di sekitarnya tidak peduli terhadap lingkungan, maka perbuatan tersebut sia-sia atau tidak berguna. Nah ini nih, pemikiran seperti ini harus segera kita usir jauh-jauh, buang jauh-jauh. Karena apa? Karena ketika kita peduli terhadap lingkungan, lalu orang lain melihat kita, bisa saja orang tersebut termotivasi dan ikut peduli terhadap lingkungan. Dan kita juga bisa mengajak orang lain nih, seperti keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, agar menjadi pahlawan lingkungan. Nah teman-teman, gimana sih rasanya kalau kita jadi Iron Man? Tahu nggak? Nah, Fanny bakalan kasih tahu nih, gimana caranya agar kita bisa tahu rasanya kalau kita jadi Iron Man. Nah, misalnya nih contohnya, ketika kalian lagi jalan-jalan nih di suatu tempat, lalu pas lagi jalan, kalian tiba-tiba tuh lihat ada sampah tergeletak mengenaskan di pinggir jalan. Nah, kalian ambil itu sampahnya, kalian cari tempat sampah, nah pas nemu tempat sampah, plung, dibuang sampahnya. Nah, sampahnya senang karena ketemu sama teman-temannya, dan kita pun senang. Nah, percaya deh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kalau nggak percaya, coba ya, coba. Nanti kalau kalian di jalan, nemu sampah, buang sampahnya. Lalu, yang ketiga adalah menghemat air. Suatu ketika, Rasulullah melihat Sa'ad sedang berwudu. Lalu Rasulullah bertanya nih sama Sa'ad, Sa'ad, kenapa sih kamu saat berwudu menggunakan air yang banyak atau boros? Lalu Sa'ad menjawab, wahai Rasulullah, apakah ketika berwudu ada pemborosan? Nah ini nih jawaban Rasulullah. Ya, ada, walaupun kita berwudu di sungai yang mengalir. Yang selanjutnya adalah menanam pohon dan reboisasi hutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah. Buah yang dicuri menjadi sedekah. Buah yang diambil orang lain menjadi sedekah. Buah yang dimakan binatang buas menjadi sedekah. Buah yang dimakan burung menjadi sedekah. Dan buah yang tidak diambil orang lain kecuali menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Yang terakhir nih, janganlah kita duduk-duduk di jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian
duduk-duduk di jalan. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita terpaksa duduk-duduk di jalan lalu mengobrol?" Lalu Rasulullah menjawab, "Maka tunaikanlah hak jalan." Sahabat bertanya lagi nih, "Apa sih hak jalan itu?" Nah, Rasulullah menjawab, "Tundukkanlah pandangan, menghindari bahaya, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman, jadi itu semua nih prinsip Rasulullah dalam menjaga lingkungan. Semoga kita bisa meniru ya. Nah teman-teman, kalau dilihat di Indonesia sendiri nih, masih banyak sekali orang yang kurang peduli terhadap lingkungan. Lalu gimana sih sikap kita? Mari kita tanam di dalam hati kita tanam di dalam diri kita agar kita selalu peduli terhadap lingkungan. Dan jangan lupa, kita juga harus mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, agar kita sama-sama menjadi pahlawan lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan adalah tempat kita hidup, lingkungan adalah tempat kita ibadah, lingkungan adalah tempat kita belajar, dan banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan di lingkungan. Nah teman-teman, insya Allah dengan kita menjaga, melestarikan, merawat, dan tidak merusak lingkungan, sama saja dengan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please forgive me. Arigatou gozaimasu. Sheshe. Bila Anda ingin pergi ke kolam, jangan pergi di waktu malam. Bila Anda mengaku Islam, jawablah saya mengucap salam. Ilaliko, ma'asalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.